Guys, saya entar. Dah. Oke, kita mulai dulu ya. Tak share screen bentar. Ya, oke, kelihatan, wow. Selamat malam, guys. Selamat datang di Tour PIK. Eh, aman kan suara gue? Coba. Udah. Aman, aman, aman. Untuk ini, eh selanjutnya kita sampai, ya kita mulai dulu aja lah. Disclaimer, Tour ini hanya untuk membantu teman-teman dalam mengingat materi-materi yang sering muncul di UTS. Jadi, nggak semua materi kemungkinan muncul. Gara-gara jujur, PPT Bu Sofi itu yang paling lengkap dan kebanyakan orang malas baca. Kalau mau baca itu hamin berapa minggu baru bisa ngerti semuanya. Jadi kalau misalnya nggak masuk dalam tutorial ini, ya gitulah. Jadi untuk materi, kami dapat, ya aku sama Neo dapat info kalau materinya nanti cuma sampai, yang pokoknya materinya asam sulfat, asam fosfat, caustic soda atau soda api, hidrogen, sama amonia. Untuk urea sama TSP dan TSP 6 itu nggak masuk gara-gara Pak Budi lambat mengajar. Jadi cuma sampai amonia. Jadi bersyukurlah pada Pak Budi. Ya pokoknya kita mulai dari dulu dari teori fundamental dulu. Ini eh, ini penting, ini penting. Ini pokoknya dipakai sampai, ya sampai selesai kalian PIK untuk UTS sama selesai, ya pas UAS. Jadi ya apa ya? Ini nanti bantu kalian jawab bagaimana misalnya reaksi ini terjadi, misalnya reaktannya, kalau suhunya tinggi, eh, hasilnya berapa, yieldnya tinggi atau enggak, itu bukan kita bahas dulu ya. Pertama kita bahas tekanan dulu. Nah, untuk tekanan itu untuk mempercepat reaksi, mempercepat sebuah reaksi dengan kita bisa manipulasi dengan tekanan. Jadi untuk tekanan ini kita bisa lihat dari koefisiennya dulu. Contohnya ini reaksi nitrogen dan hidrogen menjadi amonia. Nah, ini kan nitrogen sama hidrogen bereaksi jadi amonia, nitrogen koefisiennya 1, hidrogen koefisiennya 3, amonia koefisiennya 2. Untuk membuat amonia yang tinggi, ini harus mempertimbangkan bahwa nitrogen itu koefisiennya cuma 1. Jadi, untuk hukum ini mengikuti teori Le Chatelier. Le Chatelier ini ingat, ini penting. Jadi ini semoga kalian sebagai tertancap di otak kalian lah supaya kalian gak mikir-mikir. Koefisien yang lebih kecil akan lebih banyak dihasilkan pada tekanan tinggi. Jadi kalau untuk memproduksi amonia nanti itu tekanannya harus diatur supaya nggak terlalu tinggi supaya nggak memproduksi nitrogen. Tapi meskipun kasus ini nggak terlalu berlaku, karena nitrogen itu suatu senyawa yang susah dibentuk dan susah dipecah lah. Nah, pokoknya nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi ya itu pokoknya eh, harus diatur supaya nggak kembali ke reaktan awal. Nah, kita lihat dari rumus ini. Rumus ini penting. Ini nanti untuk saat ini gak dipakai secara matematik, tapi ingat aja, ini kita misalnya kita punya mol D. Mol D itu produk kita. Dan ini Kp ya, konstanta kecepatan reaksi. Ini mol A yang di atas ini, yang kecil ini, D kecil, A kecil, B kecil itu koefisien kita. Misalnya tadi amonia koefisiennya 2 kan, berarti dia pangkat 2 gitu. Nah, Na sama NB, NF itu produk lain lah. Misalnya kalau misalnya amonia ada hasil lainnya, misalnya plus apalah, itu dia F. Tapi kalau ini kan amonia nggak ada produk lain selain amonia. Jadi ya NF-nya kita tulis satu aja. Jadi Na kali NB aja. B ini nggak ada kalau di amonia gitu. Dan sama P kali N total. Pangkat A plus B min D min F. Itu koefisiennya ya. Kayak tadi A, B, D. Jadi kita lihat kalau
tekanannya tinggi, ya produknya lebih banyak. Jadi lebih lebih tinggi tekanannya, lebih banyak produknya. Tapi ingat hukum Le Chatelier. Jadi nggak boleh merupakan teori Le Chatelier ini saat mempertimbangkan tekanan dari suatu reaksi. Untuk saat ini kita ya pikirnya tancapkan dulu di otak, nanti kita gunakan untuk soal-soal selanjutnya. Nah, untuk suhu, kita juga melihat bahwa suhu itu ada mengefek reaksi, tapi jika ya kita harus memperhatikan dulu eksotermis atau enggak atau endotermis reaksinya. Jadi kalau reaksinya merupakan reaksi eksotermis, maka suhunya malah harus diturunin. Tapi untuk endotermis suhunya harus naikin. Gara-gara eksotermis kan mengeluarkan panas. Kalau kamu tambahin panas, ya tambah tambah lambat cepat tambah lambat reaksinya. Tapi kalau endotermis dia kan butuh panas, dia kan menyerap panas. Jadi kalau lebih tinggi suhunya, lebih cepat reaksinya. Itulah. Nah, ini kita lihat hukum gas ideal. Kalau PVNRT, T-nya lebih tinggi, P-nya berarti juga lebih tinggi. Jadi kita kembali ke rumus yang ini, ya tekanan tadi, mempertimbangkan lah. Jadi ya udah. Gitu. Nah, untuk uh, mol total itu yang NT nih. Ya, kalau kalau mol total lebih banyak, kita lihat ini di bawah per NT kan. Berarti lebih lebih tinggi molnya, lebih banyak molnya, berarti lebih lambat reaksi. Bukan itu. Waduh, kedengaran nggak itu? Saya tunggu ya azan bentar. Alhamdulillah. Lanjut. Baik. Kembali kita tadi untuk mol total. Mol total itu di bawah. Jadi lebih banyak mol total, ya lebih banyak mol dalam sistemnya, ya berarti jumlah produknya maka lebih kecil gitu. Kecepatannya enggak Kecepatannya harusnya nggak ngaruh ya. Cuma ini kan kita tinjaunya banyak produknya. Kita kan N, D-nya produknya kan misalnya. Kita ini mol D-nya. Kalau mol totalnya kebanyakan malah produknya malah dapat dikit lah. Jadi diusahakan mol totalnya harus diminimalisir gitu. Nah, kita ya kita sekarang ke stokiometri. Stokiometri ya sama itu sih. Sebenarnya berkorelasi sama mol total sih. Ya kalau molnya nggak setara berarti ya lebih banyak lah, lebih banyak molnya berarti lebih ya mol totalnya lebih banyak. Mol totalnya lebih tinggi, konversinya lebih rendah gitu. Produknya lebih dikit misalnya gitu. Nah, sekarang energi aktivasi. Energi aktivasi seperti das bio itu kan dia untuk katalisator itu gunanya untuk mempercepat sebuah reaksi. Jadi, ya itu ya seperti biasa lah katalisator itu untuk mengurangi kecepatannya kebutuhan energi untuk mengubah reaktannya. Nanti seperti di amonia kan itu uh, butuh katalisator supaya bisa jadi amonia. Nanti kita belajar mungkin minggu depan kira-kira ya. Uh, hari ini juga banyak. Nah, sekarang ekonomi dan safety. Ekonomi dan safety kembali kepada suhu sama tekanan yang lainnya.
Ya benar, suhu sama tekanan itu memang membantu mempercepat reaksi sama membantu konversi. Namun, kalau dilihat dari faktor ekonomi dan juga safety ya nggak baik-baik juga ya. Ya pokoknya pertimbangannya itu. Nah, itu pokoknya itu semua faktor-faktor tadi ini itu apa ya? Ingat, jangan dilupakan, jangan asal berkata bagiku. Ya, kita lanjut ke asam sulfat. Nah, untuk asam sulfat ya persiapkan aja diri. Ini panjang loh. Ini panjang. Jadi mempersiapkan diri dulu. Untuk asam sulfat, kita memiliki berbagai bahan baku. Untuk bahan bakunya ada gypsum, ada yaitu CaS4, hidrogen sulfida, belerang, sama apa nih ketutup? Pyrite, FeS2. Eh, tapi yang digunakan secara utama itu eh, ya hidrogen sulfida sama belerang. Kita lihat kenapa gypsum sama pyrite nggak bisa. Nanti itu biasanya dipertanyakan di soal. Sama itu selain sumber belerang juga ada sumber udara. Nah, proses asam sulfat ada tiga utama yang dia ajarin sama Bu Sofi. Itu WSA, DCDA, sama WSADC. WSA itu wet sulfuric acid, DCDA adalah double contact double absorption, WSADC yaitu gabungan dari duanya atau wet sulfuric acid double double apa ya? Double contact, double condensation. Ya itulah, aku udah lupa dah. Ya pokoknya dia bedanya itu dia di bahannya. Kalau WSA itu dia menggunakan belerang yang basah sama WSA sama WSADC. Makanya namanya wet sulfuric acid. Kira-kira ya mereka menggunakan asam sulfat yang menggunakan bahan belerang yang basah. Namun DCDA dia butuh belerang yang kering. Kita akan lihat kenapa. Tapi WSA ingat, tapi yang membedakan bahan baku dari WSA sama WSADC, WSA itu dia belerang basah tapi konsentrasinya rendah. Tapi untuk WSADC dia konsentrasinya tinggi. Ya contohnya itu ini sebagai FYI aja. Contohnya dari industri metalurgi. Metalurgi kan dia menghasilkan banyak belerang. Belerang tinggi itu WSA sama WSADC penggunaan utamanya itu bukan untuk membuat asam sulfat tapi untuk membersihkan udara. Jujur itu cuma untuk guna asam sulfatnya itu sebagai produk samping aja yang kebetulan sangat ekonomis. Nah, kita mulai dari cara double contact double absorption. Kita lihat ini aja. Masuk. Nah, kita jelasin persatu-persatu supaya nanti gak kebingungan. Tapi ini Lebih parahnya lagi tuh untuk ekstasi cair, liquid ekstasi ternyata. Jadi yang di botol siap, baby oil itu ini siapa yang ngomong? baby oil itu Siapa eh, yang ngomong? diduga itu kan dibeli dari Costco. Tapi waktu Costco di confirm ternyata Jauh. itu Costco tidak pernah Ngomong. menjual baby oil. Oke, oke lah. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, untuk DCDA dia butuh sulfur udara. Jadi semuanya semua eh, awalnya itu dari combustion, yaitu sulfur, ya sumber sulfurnya bisa gypsum kah, bisa apalah. Tapi untuk ini kita gunakan sulfur murni plus udara dan dia teroksidasi lah jadi SO2. Ini prosesnya kita lihat ini plus 70 kilokalori berarti dia eksotermis. Nanti kita jelasin lah. Berarti. Pokoknya itu di PK di note saja di PK. Di PK itu kalau dia plus 7 misalnya plus ini berarti dia eksotermis, berarti dia mengeluarkan energi. Ini kan ingat kalau eksotermis kalau di matkul-matkul lain itu kan negatif kan. Dia tinjaunya dari sistem. Tapi ini tinjaunya dari hasil produksi energinya gitulah. Nah, untuk DCDA karena kita ingin belerang yang kering, kita ada proses drying dulu. Baru kita proses conversion jadi SO3 di dalam kulturnya dengan katalisator. Habis itu kita absorpsi ke dalam asam sulfat dengan konsentrasi yang lebih rendah. Habis itu konversi lagi, makanya ada double konversi sama absorpsi lagi. Makanya namanya double contact, double absorption. Konversi ini dinamakan proses kontak. Makanya namanya double contact, double absorption. Ada dua tahap konversi, dua tahap absorpsi. Baru dia menjadi asam sulfat yang pekat yang digunakan di lab PDP itu. Nah, untuk wet sulfuric acid WSA, dia combustion langsung conversion. Dia nggak ada drying, nggak dia bisa pakai basah. Kita jelasin kenapa nanti. Habis itu dia nggak melalui absorption, tapi dia melewati kondensasi.
Habis itu, nah kan ingat tadi aku bilang WSA itu untuk membersihkan gas hasil industri misalnya metalurgi. Nah, jadi dia ada hasil udara bersih sama ada hasil asam sulfat. Ini ada pemasukan udara supaya dia membersihkan udaranya gitu. Nah, untuk WSADC sedikit lebih kompleks tapi kurang lebih sama. Dia cuma ada kondensasinya dua kali. Ya, ini ada konversi. Konversinya dua kali juga seperti DCDA, tapi dia prosesnya kondensasi, bukan absorpsi. Ingat, aku juga mau notes. Untuk DCDA, dia efisiensinya pihak tengah-tengah lah. Itu makanya ya middle of the road lah, bisa bilang itu. Tapi konversinya sangat tinggi. Jadi ya yieldnya besar banget. Untuk WSA, efisiensinya tinggi. Tapi konversinya ya ya tengah-tengah aja lah, nggak tinggi-tinggi banget. Tapi untuk WSADC ini harusnya high efficiency harusnya. Ya high conversion high efficiency ini yang salah sih. Harusnya high efficiency juga. High conversion high efficiency. Nah, kita lanjut ke eh, ya siap alatnya lah. Alatnya itu ada combustion furnace dulu. Combustion furnace ini dia mengoksidasi es menjadi SO2. Bedanya untuk WSA sama WSDC, biasanya untuk TCDA dia menggunakan eh, belerang murni. Tapi kalau untuk WSADC, WSADC dia menggunakan H2S. Pokoknya gara-gara H2S kan dia kalau direaksikan sama oksigen dia menghasilkan air. Kita nggak mau air, kan? Kita maunya sulfur kering, kan? Nah itu. Ingat ini kedua reaksinya eksotermis. Jadi kalau mau mempercepat reaksinya berarti harus nurunin ya harus cari suhu yang optimal gitu. Nah, kita kan ada dua produk yang dihasilkan yaitu SO2 dan juga SO3. Kita maunya cuma SO2. Ingat tadi eh, kita bahas di fundamentalnya, kita mau end totalnya sedikit. Kita mau end totalnya supaya end totalnya rendah supaya nanti konversinya lebih tinggi. Ingat itu pasang di otak. Nah, gimana kita cara ngurangi itunya? Yang ngurangi bentuknya SO3, kita mau berarti O2-nya dikurangin, ya, cari O2, umpan O2 yang optimal, sama eh, menurunkan suhunya, supaya dia, ya kan menurunkan suhu ini suhunya less exothermis, ya kita menurunkan suhunya aja. Sama ini sama di bawahnya ini, gas didinginkan dengan cepat supaya reaksinya cepat itulah, cepat nyantai lah, supaya nggak terbentuk SO3. Gitu. Nah, kita lanjut ke converter. Untuk converter ini, jadi reaksi SO2 plus O2 menjadi SO3. Nah, ini kita lihat kan kita buat ini buat SO3. Ya kan kita kan juga buat SO3 sini. Ingat aja kalau ya tadi total mengurangi konversi untuk di SO3 ini. Jadi kontraproduktif. Misalnya kita memproduksi SO3 banyak di sini, yang di combustion kita banyak memproduksi SO3. Tapi gara-gara kita memproduksi banyak SO3 di furnace, nanti malah di converter malah SO3-nya malah kebentuk dikit gara-gara totalnya kebanyakan. Gitu. Nah, untuk converter ya bentuknya gini. Ini namanya bed reaktor. Ini bed ini bed kayak ya namanya bed kasur, kasur katalisator lah. Jadi lebih ke bawah lebih lebih tebal gitu. Jadi dia ke atas atas turun ini reaksi turun dia dikuling dulu gara-gara kita ini reaksinya eksotermis. Eksotermis berarti kita suhunya harus diturunin dulu supaya eh, yieldnya lebih banyak supaya reaksinya nggak kembali ke sini, nggak kembali ke SO2. Jadi kita harus didinginkan dulu, baru masuk lagi, kena katalisator lagi, keluar, dinginkan dulu, masuk lagi, kena katalisator lagi. Nah, habis itu dia keluar, keluar dulu. Nah, habis itu dia balik lagi ke ini, ke namanya SO3 gas yang udah SO3-nya udah jadi SO3, itu dia nanti keluar. Tapi SO2 yang nggak bereaksi,
akan kembali ke sini, diturunkan kembali hasil SO3 ini kembali ke sini ke ya ke yang lain lah, ke SO3, gas SO3 yang lain. Nah, ini ada bedanya DCDA sama WSA. Maaf ya gambarnya burik. Ini gambarnya pas aku nutut tahun lalu, ya bukan semester lalu. Jadi ini DCDA bedanya, DCDA dia typically dia punya 4 bed reactor, bed converter. Tapi untuk WSA biasanya dia cuma punya 3. Spesialnya juga di WSA sama WSADC di bawah sini itu ada proses hidrasi. Hidrasi itu dia mereaksikan SO3 sama H2O langsung. Langsung jadi H2SO4 tapi dalam bentuk gas, dalam bentuk vapor. Kalau ini dia masih SO3 kering, SO3 aja. Nanti reaksi pembentukan H2SO4-nya nanti ada di proses selanjutnya yaitu absorber atau enggak kondenser. Untuk RCDA kita mempunyai absorber. Nah gini, ini aku gambar agak sedikit nggak terlalu burik tapi lumayan. Ini kayaknya kebalik lah ya. Ya, yang lebih tipis harusnya di atas ya. Nggak apa-apa lah. Ya gitu lah, nggak apa-apa lah. Pokoknya ini wajah seharusnya tipis di atas ya guys. Maaf. Wah, masuk sini. Nah, pas dia udah jadi SO3, ini pas dia keluar bed converter 3, yang ini, ya yang ini. Kan dia keluar. Keluar dulu, dia masih campuran SO2. Masih banyak SO2 yang tercampur. Habis itu SO2 yang enggak itu, SO2-nya malah SO2-nya nanti dikembalikan lagi ke bed converter supaya bisa direaksikan kembali menjadi SO3. SO2 sisa berhasil lagi. Nah, di eh, absorber, ini absorber ya. Absorber dia direaksikan sama H2SO4 yang konsentrasinya rendah. Konsentrasi yang rendah ini bereaksi sama SO3 menjadi H2S2O7 atau bisa dibilang oleum. Nah, ini bentuknya. Pokoknya H2SO4 SO3, pokoknya ditambah. Dia pokoknya melekat jadi satu lah gitu. Setelah itu kita reaksikan sama air. Nah, pas kita kenain sama air, dia baru jadi H2SO4 yang pekat. Jadi kita menggunakan H2SO4 yang konsentrasi rendah, yang nggak pekat, ditambah sama SO3, jadi H2SO4 yang pekat. Wah, itulah. Nah, kita lihat USA. USA dia beda, dia punya kondenser. Bedanya tadi kan, konverternya di DCDA, dia pengen konverternya ada 3, tapi di hidrasi, di USA, dia ada proses hidrasi. Dia ada bantuan dari waste heat boiler, ada panas steam. Tunggu. Lanjut, lanjut. Oke. Lanjut. Ini kan di bed converter ini, dia ada 3 aja. Tapi di WSA dia ada special property, di WSA DC juga ya. Dia ada special property dia bahwa terjadi proses hidrasi. Hidrasi ya ditambahkan air panas di sini. SO3-nya langsung direaksikan sama air menjadi H2SO4. Tapi H2SO4 ini dia nggak pekat, dia encer banget. Dia juga bentuknya gas kan, dia bentuk vapor. Nah, di kondenser ini dia didinginkan, dipekatkan dia. Jadi apa ya? WA-nya H2SO4-nya dipekatkan menjadi H2SO4 yang ya pekat. Ya itu G, ya kan G ini gas. Jadi liquid gitu lah. Ini dihubungkan namanya gitu. Nah, kita langsung bahas soal aja. Kira-kira tanpa bahas soal kita ngestak. Jadi gunakan aja itu sebagai basis teori kita. Tapi ini yang paling penting di sini. Jadi di PK itu soalnya banyak yaping. Jadi proses DCDA untuk membuat asam sulfat dari belerang dilakukan melalui 3 langkah, yaitu pertama oksidasi belerang sulfur, yaitu yang combustion tadi. Habis itu sulfur dioksidanya SO2-nya nanti dioksidasi menjadi SO3. Terus SO3-nya diserap absorpsi menjadi H2SO4-nya ke H2SO4 encer menjadi H2SO4 yang pekat. Nah, langkah kedua dijalankan di dalam reaktor fixed bed yang berisi katalis P2O5. Umumnya ada 4 tumpukan di katalis dalam reaktor itu.
Proses CCDA menggunakan dua absorber. Yang pertama menyerap gas keluar tumbukan katalis ketiga, dan absorber kedua menyerap gas keluar dari tumbukan katalis keempat. Nah, itu semuanya nggak terlalu penting. Ya penting, penting, tapi ya pertanyaan utamanya mengapa harus menggunakan dua absorber pada proses DCDA. Nah, ini soal tahunku, soal semester aku sama Neo. Jujur kemarin nggak tahu ya jawabnya benar atau enggak, tapi kemarin dijelasin sama Bu Sofi kalau eh, untuk absorber ya eh, apa ya, summary-nya pokoknya itu untuk mempercepat absorpsi. Gara-gara absorpsi oleum, absorpsi SO3 ke H2SO4 itu prosesnya lama banget. Kalau kamu baca di PPT Bu Sofi itu prosesnya lama banget. Jadi kita butuh dua supaya mempercepat reaksinya. Sama ya untuk mempercepat, untuk meningkatkan konversinya menjadi H2SO4 yang pekat. Jadi summary-nya mempercepat absorpsi sama meningkatkan konversi. Jadi kurang lebih di PK itu jawabanmu pendek-pendek aja nggak apa-apa. Intinya gitu. Kamu dari tips aku dari Mas Tail sama aku lah pokoknya. Jawabanmu pendek-pendek aja. Yang penting to the point. Kira-kira Bu Sofi itu nggak suka banget jawabannya panjang tapi nggak to the point gitu. Ya pokoknya ini jawabanmu harusnya seoptimal mungkin itu segini. Karena absorpsi SO3 ke H2SO4 itu lambat, maka harus dipakai dua absorber untuk mempercepat absorpsi serta meningkatkan konversi. Itu harusnya jawabanmu cuma gitu aja. Nah, ini soalnya sama semua. Ini gak usah. Ini ada tiga soal tapi jawabannya soalnya sama semua. Ya, teknologi terbaru pembuatan asam sulfat yang dikenal dengan nama proses PSADC masih banyak digunakan untuk membersihkan gas yang mengandung sulfur dengan konsentrasi yang relatif tinggi sebelum dibuang ke lingkungan atau diproses lebih lanjut. Nah, aku bilang tadi itu seperti membersihkan gas dari proses metalurgi gitu. Nah, ini tanya utamanya jelaskan perbedaan proses PSADC dengan DCDA. Buatlah diagram blok kedua proses itu. Nah, ya tadi itu kita udah tunjukin sih. Pokoknya diagram blok itu pokoknya buat kotak aja, ini bentuknya agak bulat, tapi ya nanti di ujian gambar kotak aja. Dia combustion, conversion, condensation, conversion, condensation lagi tuh. Pokoknya ikuti gambar ini aja lah. Hanya supaya pokoknya ingat combustion dulu, habis itu ada konversi dulu. Jadi ini kan ini WSADC sama DCDA ya. Saya. Ya kan cuma gambar DCDA. Oh yang oh enggak apa. Ini kan combustion, conversion, condensation, conversion lagi, habis itu condensation lagi. Ingat double contact, double double condensation. Konversinya dua kali, double conversion, double condensation. Ingat itu aja. Tapi untuk DCDA dia konversinya dua kali sama, tapi dia menggunakan absorpsi bukan kondensasi. Jadi dia absorpsi, ingat aja WSADC itu kondensasi, berarti dia tinggal mengembunkan. Tapi untuk DCDA dia butuh SO3-nya diserap dulu sama H2SO4 yang encer menjadi dia sudah direaksikan sama air menjadi H2SO4 yang lebih pekat. Bedanya gitu aja. Yang penting ini diagram bloknya coba kalian gambar-gambar aja sendiri. Nanti kebiasaan kok. Habis itu kok sini lagi? Ke double deh ini. Oh iya, Pak. Oh iya sih. Ya, pokoknya oh, ya 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 betul. Ya DCDA kan tadi ingat konverternya. Nggak perlu gambar back konverternya sih. Cuma kalian perlu gambar eh, ini gambar diagram bloknya sini aja. Tapi kalau kamu mau lebih ya lebih dalam ilmu supaya lebih ya yakin lah. Ingat aja ini kalau DCDA ada bed converternya, converter bednya ada 4, tapi untuk WSA dia bed converternya cuma 3, tapi ada proses hidrasi di bawah sini. Gitu aja. Di DCDA nggak ada proses hidrasi, gara-gara dia kering. Lanjut. Nah, untuk ini soalnya sama semua kan template kan. 14 ribunya pun template. Itu dia itu pada proses gasifikasi gas sebanyak 14 ribu eh, nm per jam. Apa itu? Yang mengandung 5,8% H2S, 1,2% COS, 1,7% HC, dan 74% CO2 akan dibersihkan dari kandungan belerangnya. Berikan saran dan jelaskan cara saudara untuk membersihkan gas itu. Nah, untuk ini eh ya apa ya? Konsep kan 5,28 5,8% H2S. H2S itu eh ya dia butuh ya kan H2S kan
kalau direaksikan sama O2 dia berproduksi air, itu udah kunci. Habis itu kunci lainnya 5,8%. 5,8% itu bisa dibilang rendah. Menurutku rendah ya. Jadi kalau kita lihat grup H2S berarti basah. Basah berarti kita nggak biasa pakai DCDA. Ini udah exclude. Terus itu 5,8% itu rendah. Kalau kita rendah, berarti kita nggak perlu WSADC. WSADC kan konsentrasi tinggi. Ya WS kita beli WSA yang konsentrasinya rendah. Nah, ini aku udah jelasin sih. Kira-kira ya DCDA itu kalau dia direaksikan sama air, katalisnya rusak. Jadi nggak bisa digunakan. Tuh. WSADC gara-gara konsentrasinya tinggi. Itu gak ada penjelasan lah, jujur. Kita kurang info tentang itu. Tapi pokoknya kalau konsentrasinya rendah, kita pakai WSA biasa aja, nggak usah WSADC. WSADC untuk konsentrasi tinggi saja. Nah, ini lagi alat yang ada pada pabrik sulfat dengan proses TBA antara lain adalah benar dan konverter. Yang terjadi dalam benar dan konverter adalah sebagai berikut. Benar ya itu setelah ini combustion lah. Reaksi samping ada reaksi sampingnya SO3. Habis itu di konverter ada reaksi menjadi SO3 juga. Nah, ada dua reaksi yang sama terjadi di benar dan konverter yang ini. Itu reaksi 2 dan 3. Bedanya adalah reaksi 3 terjadi pada dengan katalisator V2O5. Jelaskan mengapa reaksi 2 dalam benar harus diminimalkan bahkan kalau bisa ditiadakan. Padahal reaksi yang sama yaitu reaksi 3 akan dilakukan di komputer. Nah, kita pakai yang fundamental tadi. Eh, kita mau mengurangi mol total yang masuk ke konverter. Kalau konverternya kebanyakan N totalnya tinggi, ya wes SO3-nya malah produknya lebih rendah. Bukan mau SO3-nya di banyak SO3, ya ya SO3-nya banyak, tapi kalau kamu minimalisir minimalisir di benernya, tapi kamu banyakin SO3, pembuatan SO3-nya di konverter, net totalnya lebih banyak begitu. Jadi dalam kesetimbangan ya SO3-nya harus dikurangin pas masuk konverternya gitu. Yang mengikuti itu nih. Ini yang totalnya harus dikurangin. Supaya SO3-nya lebih banyak, yang totalnya harus dikurangin. Ya, reaktan kita cuma SO2 sama O2. Kalau misalnya SO3-nya coba SO3 juga reaktan, ya bagus. Tapi kan reaktannya cuma SO2 sama O2. Ini kan kalau SO3-nya cuma kayak apa ya, tambahan yang mengurangi konversi gitu. Jadi ya uh, kita harus mengurangi SO3 yang dihasilkan oleh benar gitu. Nah, ini dari soalnya sih. Tapi ini lanjutannya boy. Di bawahnya. Oh lah. Nah, ini yang bawah ya. Ini yang bawah sih. Nah, ada dua reaksi yang sama terjadi di benar dan observer yaitu reaksi 2 dan 3. Bedanya adalah reaksi 3 terjadi dengan data satu kedua benar harus diminimalkan bahkan kalau diadakan pada reaksi yang sama yaitu reaksi 3 akan dilakukan di komputer. Mengapa untuk menyerap SO3 di absorber tidak menggunakan air tetapi asam sulfat pekat? Nah, ini ya. Kalau kita langsung reaksikan SO3 dan H2O boleh bisa, tapi itu bisa timbul kalor yang besar. Kayak kalornya besar sama ada kabut asam. Kalau kamu di PDP itu kode G, kalau kamu reaksikan sama air itu ada kabut asam kan. Nah, tempatnya ada kabut asam itu secara safety no way itu nggak bagus. Sama asam sulfatnya dihasilkan juga encer, jadi ya perlu dipekatkan lagi itu biayanya nambah. Mendingan daripada kamu reaksikan sama air yang menimbulkan panasnya tinggi kan sama kabut asam sama asam sulfat yang encer, ya mendingan kamu absorpsi dulu sama H2SO4 yang lebih encer jadi H2SO4 yang lebih pekat gitu. Ini juga ya gara-gara H2O-nya kan kalau SO3 reaksikan H2O itu dia ya tekanan uapnya rendah. Tekanan uap rendah berarti ya menguap gitu. Tapi kalau H2-nya oleum itu tekanan uapnya rendah banget. Tinggi banget. Ya kan? Tinggi rendah atau tinggi. Pokoknya H2SO4 itu oleum itu susah untuk menguap. Jadi kalau direaksikan sama air dia nggak menguap jadi H2SO4 yang pekat liquid gitu. Ya itulah uh, ya pokoknya kurang lebih asam sulfat gitu nggak sebanyak
Ya pokoknya kalau dari Bu Sofi kan butuh 3 pertemuan untuk asam sulfat. Itu sedikit banyak, tapi itu memang bas sampai eh, menara Glover, proses kamar timbal itu nggak masuk, sama proses fresh untuk pembentukannya mengambil belerangnya itu juga nggak masuk. Jadi ya yang penting itu cuma itu, yang penting ingat WSA, WSADC sama DCDA itu gara-gara makanya kalian dikasih tugas untuk gambar diagram bloknya, gara-gara itu memang itu cuma itu yang kalian diujinya. Ada pertanyaan nggak dulu? Kita break dulu 1 menit. Jadi kita lanjut ke ya ini udah ya 40 40 slide. Ini sedikit cepat sih. Baru beberapa menit. Kalau ada bingung tanya aja. Ini memang mudah terbalat-balat kalau jelasin gini. Mulai deh. Udah. Kita lanjut dulu aja ke asam fosfat ya. Boleh, boleh. Sini. Kenapa ya? Oh, Dengar nggak? cek, cek. Cek. Oh, jauh ya. Nah, tes, tes. Nah, maaf agak nanggung dikit. Nah, oke, harusnya udah aman. Di sini aku lanjut ya teman-teman sampai ke asam fosfat di sini yaitu H3PO4. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan di asam fosfat itu umumnya dua. Cuma butuh batuan fosfat sama asam sulfat H2SO4. Nah, batuan fosfat itu bisa didapetin di mana? Batuan fosfat itu bisa didapetin di frankolite. Frankolite itu mineral sama fluorapatit. Ada rumusnya. Ini dari PPT-nya Bu Sofi yaitu 2Ca5F PO4 3 kali. Nah, habis itu, nah sebenarnya komposisi batuan fosfat itu apa saja sih? Nah, ini sebenarnya cuma buat pengetahuan umum aja. Ini nggak bakalan masuk di soal, tapi beberapa ada bagian yang nyinggung komposisi dari batuan fosfat. Ya, teman-teman bisa dilihat di sini. Komposisinya itu rata-rata eh, komponen utamanya itu P2O5. Yang pengen kita cari itu P2O5-nya. Dan ada zat-zat lainnya kayak CaO, SiO2, F, CO2, impurities. Impurities itu zat-zat yang mengganggu kemurniannya si batuan fosfat itu sama ada trace element. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat dan beberapa impurities-impurities yang ada sama trace elemennya. Nah, gitu. Nah, prinsip reaksinya asam fosfat itu cukup simpel, teman-teman. Cuma Ca3PO4 ditambah 3H2SO4 jadi 2H3PO4 dan menghasilkan tambahan 3CaSO4. Nah, yang pengen kita cari ini kan H3PO4 sebagai asam fosfat. Nah, tapi pada kenyataannya reaksi antara batu fosfat dan asam sulfat ini terbatas. Nah, ini kan data ini tuh didapat dari beberapa pengalaman dari pabrik yang ternyata wah ternyata H3PO4 itu hasilnya nggak bisa bagus kalau memang langsung direaksikan kayak gini. Kenapa? Karena ada CaSO4 yang nggak larut itu bisa melapisi batu fosfat. Lah kalau batu fosfatnya dilapisin kayak gitu berarti kan Ca3PO4-nya itu kan nggak bakalan bereaksi sama asam sulfat. Nah, oleh karena itu beberapa engineer-engineer pintar ini menyarankan dengan batu fosfat ini direaksikan dulu ke asam fosfat recycle. Yang reaksi yang di atas itu membentuk monokalsium fosfat yang gampang larut. Nah, setelah membentuk monokalsium fosfat yang larut ini, nah itu nanti bisa membentuk endapan CaSO4 ketika direaksikan dengan asam sulfat. Jadi teman-teman direaksikan dulu sama H3PO4 kan udah nyampur tuh semuanya. Baru ditambah sama H2SO4 supaya bisa bereaksi semuanya dapat 3 CaSO4 plus 6 H3PO4. Nah, di sini juga dilihat pada reaksi, koefisien reaksinya juga makin banyak kan. Berarti anggap aja seluruh batuan fosfatnya itu bisa bereaksi secara sempurna dan menghasilkan apa itu namanya H3PO4. Nah, endapan berbentuk kristal ini tergantung sama kondisi temperatur sama konsentrasi P2O5. Seperti yang udah aku bilang tadi, konsentrasi P2O5 itu kan tadi tergantung di komposisi batuan fosfatnya kayak gimana. Nah, ini tuh ada diagram
yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi P2O5 sama temperatur kondisi evaporasi dalam derajat Celcius. Nah, ini kan udah bentuknya macam-macam. Ada yang anhidrat, aku nggak tahu nyebutnya anhidrat karena nggak ada airnya. Terus hemihidrat karena setengah, sama dihidrat 2H2O. Nah, bentuknya kan macam-macam tergantung sama ini kalian lihat ada kurva di sini. Itu yang baik itu yang mana? Nah, yang baik itu ternyata hemihidrat sama dihidrat. Yang kita cari itu dari reaksi. Nah, oleh karena itu suhunya juga nggak boleh tinggi-tinggi, sama P2O5-nya juga nggak boleh banyak-banyak. Ya, bisa dilihat di sini. Tapi ya ini ada datanya, jadi teman-teman bisa lihat kondisi operasi yang sesuai. Tapi tenang aja, kalau nggak hafal nggak masalah. Nanti ya ini juga nggak terlalu penting, tapi juga buat pengetahuan umum. Nah, karena tadi udah ada reaksinya yang direaksikan sama monokalsium, direaksikan sama asam fosfat membentuk monokalsium yang sifatnya encer dan mudah larut itu, biar cepat reaksinya dan hasilnya banyak, gimana caranya? Caranya adalah suhu tinggi. Nah, seperti yang teman-teman lihat di suhu tinggi ini, nah ini kan ada suhu tinggi, tapi ada batas-batasnya juga. Misal, anggap aja tadi kita lihat datanya, nah data ini, anggap aja datanya tadi kan ini 38,9% tuh P2O5-nya. Nah, kita lihat di sini 38. Berarti di sini nih, maaf. Nah, 38 kan di sini. Berarti temperaturnya juga juga jangan melebihi yang di sini. Tapi kalau misal mau melebihi sampai misal kan ini 38 kan tadi, mau misal di 140 derajat Celcius boleh. CaSO4 itu nanti jadinya hemihidrat atau setengah H2O. Nanti ada prosesnya sendiri. Nah, kalau 2H2O juga sama, ada prosesnya sendiri nanti. Itu. Untuk batu fosfat halus itu ya supaya kan laju reaksi dipengaruhi sama luas permukaannya bereaksi ya. Kalau halus kan berarti dia luas permukaan yang kena kan makin banyak, sama pengadukan baik ya itu juga meningkatkan laju reaksi, ibarat kayak ngaduk, kalau dijadikan satu tuh ibarat ngaduk teh dikasih gula pasir, dah itu kan suhunya tinggi, dikasih air panas, batu fosfat itu bagaikan gulanya itu pengen dilarutin sama diaduk, dah itu supaya reaksinya cepat sama hasilnya juga banyak ya. Anggap aja kalau di es teh hasilnya juga nggak bisa nambah sih. Terus konsentrasi H2SO4 tinggi itu dihindari. Kenapa? Karena kalau konsentrasi H2SO4 tinggi kan H2SO4 itu sifatnya korosif banget dan bisa gampang ngelarutin lah. Nah, kalau misal ini konsentrasinya tinggi, ngelarutinnya jadi ngelarut banget, kristal yang dihasilkan kecil. Nah, terus kan nanti difiltrasi kristal-kristal CaSO4-nya itu. Nah, kalau kekecilan ya nanti lolos dong di saringannya itu, jadi susah nyaring. Jadi konsentrasinya rendah. Tapi asam sulfatnya harus berlebihan. Ya, asam sulfat berlebihan supaya bereaksi semualah intinya. Karena beberapa ya namanya ada konversi dan lain-lain, makanya H2SO4-nya juga harus dikasih lebihin aja. Sama tekanannya rendah. Nah, karena batuan fosfat tadi ada banyak zat-zat lain yang nggak kepake, kayak tadi impurities sama trace element, itu pengaruhnya apa ke reaksi dan hasilnya? Nah, ini ada banyak. Kadar CO2 di batu fosfat itu kalau banyak, dia menghasilkan buihnya banyak. Kalau buihnya banyak kan dia anggap aja kayak ya kotor gitu loh batu fosfatnya, makanya dikasih anti-foam agent. Ya mungkin untuk anti-foam agent ini bisa teman-teman cari lah referensinya di Google itu supaya ya ngurangin buih. Buih itu ya kayak berbusa gitu loh. Makanya harus dikurangin. Nah, kalau ada CL, kan ada kadar CL juga tuh. Itu juga jangan. Kenapa? Nanti jadi makin korosif. Kalau makin korosif, alatnya rusak. Biaya gantinya juga mahal. Itu. Untuk impurities, ada Al sama Mg, sama trace elemen yang banyak banget tadi di datanya, tabel komposisinya itu. Nah, itu bisa menyebabkan apa? Ya jelas dong, kemurnian asam fosfatnya berkurang. Ada gangguan zat-zat lain. Anggap aja kayak ada inert gitu. Sudah nggak bereaksi, ganggu pula. Nah, itu kan mengurangi kemurnian. Habis itu ada Na2O sama K2O tinggi. Nah, kalau misal Na2O sama K2O-nya tinggi, nanti malah reaksinya bentuk ke Na2SiF6 sama K2SiF6. Nah, dan itu bisa membentuk kerak waktu proses filtrasi. Makanya jangan, beberapa pengaruh zat ini, teman-teman, itu malah ternyata merusak gitu loh kemurnian dari fosfat batu fosfat yang dihasilkan. Nah, sekarang
Nah, tadi kan udah dapet tuh batuan fosfat itu aja yang ada dua, yang sama setengah H2O, yang hemihidrat sama 2H2O, dihidrat. Nah, ini ada prosesnya sendiri. Itu ada tiga proses besar, yaitu dihidrat, hemihidrat, sama rekristalisasi. Untuk dihidrat itu biasanya suhunya lebih rendah dibanding hemihidrat. Mungkin bisa dilihat lagi di sini. Wait, jadi lupa tadi. Ya, yang dihidratkan 2H2O. Suhunya lebih rendah dibanding yang hemihidrat. Nah, ini kan kelihatan yang 2H2O itu suhunya lebih rendah ya kan dibanding yang hemihidrat setengah H2O. Ya, kalau yang hemihidrat berarti diganti aja T-nya lebih tinggi dibanding dihidrat. Dan biasanya dihidrat itu kadar P2O5-nya itu kurang. Nah, kalau hemihidrat kadar P2O5-nya itu lebih. Bisa dilihat lagi, balik lagi nih ke sini nih. Nah, suhunya di sini lebih rendah, sama konsentrasinya juga nggak terlalu tinggi. Tapi biasanya kalau mau yang hemihidrat, biasanya suhunya lebih tinggi, sama konsentrasinya lebih tinggi karena supaya bisa keluar dari kurva yang di sini ya kan masuknya ke yang hemihidrat itu deh. Sama ada rekristalisasi. Rekristalisasi ini biasanya nggak terlalu dibahas, yaitu ada hemihidrat rekristalisasi atau HRC, hemidihidrat sama dihidrat hemidihidrat. Ini mungkin sekedar pengetahuan aja, tapi beberapa ya aku sama Rehan udah research ini soal udah jarang banget kalau yang rekristalisasi ini dimasukin di ujian. Nah, cuman mungkin kita bahas sedikit aja. Hemihidrat rekristalisasi itu ada asidulasi. Asidulasi itu reaksi dengan asam pada kondisi hemihidrat. Hemihidrat setengah H2O, CaSO4 setengah H2O. Nah, rekristalisasi hemihidrat itu nanti kita ubah jadi dihidrat supaya kita bisa bikin ini jadi 2H2O tanpa pemisahan dan langsung ditambahkan air. Langsung dapat H3PO4 encer sama beberapa ya ada kan ada kristalisasi. Nah, itu kan pasti ada encer dan ada endapannya baru bisa dipisah, teman-teman. Gitu. Terus ada proses hemidihidrat. Nah, ini aku tulis di sini Petrokimia Gresik Behavior itu karena memang dari PT Petrokimia Gresik itu banyak yang pakai ini. Tapi tenang, di UTS nggak masuk. Tetap sama, asidulasi, tapi kondisinya hemihidrat. Pemisahan hasil hemihidrat dan cairan dikembalikan pada proses, sama nanti kita rekristalisasi hemihidrat jadi dihidrat. Baru kita filtrasi. Nah, proses ini menghasilkan asam fosfat konsentrasinya ya 40 sampai 52%. Itu. Sama ada proses dihidrat hemidihidrat. Ya jujur ini dari PPT-nya Bu Sofi sama catatan-catatan yang lain itu emang nggak ada info lebih lanjut. Tapi intinya reaksinya pada kondisi dihidrat. H3PO4-nya konsentrasinya ya lumayan lah 32 sampai 36% P2O5. Nah, gitu. Nah, kalau di petrokimia Gresik itu biasanya nanti flow diagramnya atau diagram prosesnya itu kayak gimana sih? Biasanya ada grinding. Nah, grinding itu buat menghancurkan batuan fosfatnya jadi halus. Kan tadi udah dibilang di slide awal, jadi proses yang halus itu reaksinya juga makin bisa banyak. Habis itu reaksi hemihidrat. Nah, habis itu hemihidratnya itu udah jadi. Habis itu difiltrasi hemihidratnya. Setelah hemihidratnya difiltrasi, ditambahkan air di proses hidrasi. Habis itu difiltrasi lagi, dapat nih asam fosfatnya kan encer. Habis itu dipekatin, baru di fluorine recovery. Gitu. Nah, proses flow diagramnya mungkin sedikit agak ribet, teman-teman, dibanding H2SO4 yang tadi, karena memang ini panahnya banyak. Pertama, ini ada batuan fosfat nih, di grinding. Habis di grinding, nah, habis itu masuk ke premix. Nah, di premix ini ditambahin H3PO4 yang tadi, supaya bisa larut semuanya. Waktu habis itu dimasukin ke digester, ditambahin H2SO4 supaya bentuk asam fosfatnya itu. Nah, habis itu keluar nih H2SO4. H3PO4 sebagian itu dikembalikan return acid. Return acid itu apa? Ya ini H3PO4-nya ini dibalikin lagi kan tadi di awal itu kan H3PO4-nya recycle yang dipakai. Itu. Habis dari filter dipisah nih dapat cake. Cake-nya itu berupa gypsum. Cake itu
apa ya istilahnya kayak ya hasil filtrat lah. Habis itu difilter lagi, dapat fosfogipsum. Nah, fosfogipsum ini biasanya dipakai buat industri-industri lain gitu. Nah, ada hasil filtratnya ini disaring lagi buat dapetin H3PO4 sampai benar-benar ya kemurniannya dapat gitu teman-teman. Nah, ini ada alat-alat pada proses. Biasanya di sini ada grinding, ada ada lah. Ada grinding yang tugasnya ya tadi menghaluskan batu fosfat dengan biasanya ini diameter ya teman-teman. Maaf nggak ada keterangan itu apa sebenarnya. Tapi ini tuh diameter kurang lebih 2 milimeter. Ya batunya ya kebayang lah ya 2 milimeter itu berarti 0,2 cm ya sekecil itulah. Dan supaya menghasilkan kadar air. Habis itu pre-mixer dulu. Pre-mixer ini kondisinya 80 derajat Celcius. Ya, seperti yang tadi di apa ya, diagram kita patokannya sama diagram besar itu P2O5 sama suhu. Nah, ini reaksi batu fosfat dengan H2SO4 recycle untuk melarutkan batu fosfat. Habis itu masuk ke digester. Digester 1. Ini ada digester 1, kondisi operasinya itu 100 derajat Celcius untuk menghaluskan batu fosfatnya lagi sama menghasilkan kadar air. Ya, sama untuk digester 2 itu ya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama sih. Nah, reaksi di hemihidrat itu ya lumayan panjang ya. Karena ini ada 2C5FPO4 dua kali tambah H2SO4 yang tadi sama dihidrasi. Nah, hasilnya adalah 6H3PO4 sama 10 CaSO4 setengah H2O yang hemihidrat itu plus HF. Nah, ternyata ada HF teman-teman. Ini zat yang suatu senyawa hasil yang nggak kita inginkan. Kenapa? HF itu bahaya. HF itu bahaya dalam bentuk gas. Kalian tahu bahwa HF itu elektronegativitasnya benar-benar tinggi dibandingkan HCl. Asamnya lebih mematikan. Makanya bisa ngerusak alat. Nah, oleh karena itu solusinya gimana? Harus direaksikan dulu sama SiO2 jadi SiF4 baru nanti bisa dikeluarkan dari digester. Kalau nggak digituin ya rusak alatnya, ganti. Nah, ada unit filtrasi hemihidrat. Filtrasi hemihidrat itu nanti yang kesaring itu dalam bentuk hemihidrat. Nah, untuk yang lolos itu nanti ada H3PO4 dengan kadar P2O5-nya itu 45%. Nanti bakalan dipekatkan lagi. Nah, H3PO4 yang kadar P2O5-nya 36% itu nanti pakai return acid buat ya yang tadi direaksikan sama batu fosfat. Itu, teman-teman. Suhu operasinya di 70 derajat. Dan untuk hidrasi, ya hidrasi normal ya kan. Tinggal ditambah air nanti jadi CaSO4 2H2O. 2H2O itu kan dihidrat. Nah, sisa batu fosfat itu nanti, kan ada CaSO4 itu, direaksikan sama H2SO4 buat bikin H3PO4. Ya, intinya prosesnya diulang-ulang terus benar-benar sampai dapat H3PO4 yang ya semuanya bereaksi. Gitu. Nah, habis itu ada filtrasi dihidrat. Yang kesaring itu nanti gips, ya cake-nya tadi gipsum dalam bentuk dihidrat. Nah, filtratnya itu nanti H3PO4 untuk washing pada filter hemihidrat. Gitu. Habis itu nanti ada pemakatan asam fosfat. Pemakatan asam fosfatnya itu dari 45% menjadi 54. Yang tadi, nah ini yang lolos dari hemihidrat. Ini teman-teman. Nah, ini nanti dipekatkan sampai 54%. Gitu. Nah, terus ada fluorine recovery. Nah, kan tadi sesuai yang slide-nya sebelumnya itu mundur banget. Nah, ada HF di sini teman-teman, 2 HF. Nah, HF itu kan tadi korosif banget dan HF-nya itu dihasilkan dalam bentuk nggak ada di sini fasenya gas, biasanya gas, teman-teman. Nah, HF itu nggak boleh dibuang langsung ke udara. Oh ya dong, itu ngeracunin banget orang-orang di sekitar kasihan pada batuk-batuk dan ya korosif kayak gitulah. Nah, oleh karena itu harus diubah dulu nih HF-nya itu jadi bentuk yang lebih aman dan berguna, lebih tepatnya berguna. Gitu. Direaksikan membentuk asam heksafluorosiklat H2SiF6 untuk bahan baku AlF3. Nah, reaksinya tuh ada di samping. Ya, mungkin bisa dibaca, mungkin tak ter, nggak tak jelasin terlalu banyak gitu. Habis itu ada satu lagi proses.
namanya proses thermal. Ini additional bonus lah. Proses thermal ini spesial. Kenapa? Karena kita nggak perlu H2SO4, bahkan H3PO4 buat bikin H3PO4-nya itu jadi murni. Kan tadi H3PO4 itu buat ngelarutin tadi. Itu nggak perlu. Gimana caranya lah batu fosfat ini direduksi jadi fosfor. Reaksinya demikian, jadi Ca5F PO4 tiga kali dan SiO2 tambah 15C jadi CaF2 dan reaksinya sekian. Dan P-nya itu nanti jadi P2O5, tinggal ditambahin air tiba-tiba jadi asam fosfat. Ini reaksinya lebih simpel lagi dibandingkan proses-proses yang tadi kayak hemihidrat sama dihidrat. Kondisi operasinya itu sangat tinggi, yaitu di suhu 1800 derajat Celcius. Ya, tinggi banget. Suhu tinggi itu bisa didapatkan dari alat yang namanya tungku busur listrik atau bisa pembakaran bahan bakar gas atau padat yang benar-benar butuh energi tinggi banget. Nah, ini kan kalian mungkin bisa ngebayangin 1800 derajat Celcius itu kan wow, dalam skala pabrik yang tangkinya segede itu kan pasti butuh biaya banyak banget. Makanya mungkin kalau di skala lab bisa memproduksi H3PO4 untuk makanan kecil. Kelebihannya apa? Batu fosfat yang mengandung pasir dan tanah liat tinggi itu masih bisa digunakan di industri lain. Nah, kekurangannya jelas banget kelihatan dari kondisi operasinya ini 1800 derajat Celcius. Kenapa nggak dipakai dalam skala pabrik? Yaitu suhunya tinggi, tinggi pakai banget, sama karena suhu tinggi berarti butuh energi yang tinggi banget. Maka proses ini nggak dipakai. Tapi ini nanti ada di soal. Nah, baru diomongin. Ini ada UTS genap 2324 punya aku, genap 21920 sama genap 2223. Asam fosfat proses thermal itu kemurniannya lebih tinggi. Nah, dibandingkan dengan proses basah. Proses basah itu yang tadi, hidrat, dihidrat, dan macam-macam lagi. Berikan penjelasan kenapa bisa demikian. Ya, intinya pertanyaannya sama. Proses thermal itu pasti punya kelebihan yang lebih bagus dibanding proses basah. Kenapa? Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi, wet proses itu mau murah, murah banget. Dan hasil sampingnya tadi bisa dipakai, kayak tadi HF-nya bisa dipakai buat industri lain. Tapi kekurangannya konsentrasinya kan tadi sekitar 36 atau 54% P2O5-nya itu. Itu kan ya rendah lah. Nah, dengan proses thermal, itu konsentrasi yang dihasilkan itu bisa sangat tinggi banget. Tapi kekurangannya yaitu suhu tinggi, safety-nya juga jelek banget, karena ya hati-hati banget lah. Dan butuh biaya yang mahal untuk bisa mencapai safety dan energi yang tercapai di 1800 derajat tersebut. Melalui proses reduksi dengan tiga alat berbeda, nah ini di proses thermal, mungkin ini ada diagram flow-nya tapi nggak tak gambarin karena beberapa ya nggak disuruh, akan menghasilkan produk yang lebih murni karena pemisahannya lebih baik dan P2O5 itu bereaksi lebih banyak dengan air membuat asam fosfatnya konsentrasinya tinggi dan prosesnya nggak perlu asam sulfat. Jadi untuk recovery atau recycle itu juga nggak perlu. Recycle asam sulfatnya itu nggak perlu. Gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung lanjut. Ini em, mungkin pertanyaannya agak sedikit berbeda. Ah, tapi poinnya sama. Untuk meningkatkan hasil asam fosfat yang dibuat pada proses basah, ini hemihidrat, hemi itu setengah H2O. Ada yang menyarankan agar asam fosfat dari filter hemihidrat yang mengandung P2O5 36% tidak dikembalikan ke premixer, tapi dialirkan ke evaporator untuk dipekatkan dan selanjutnya disimpan di tangki penyimpan hasil. Pendapat saudara kayak gimana? Nah, sama pertanyaan berikutnya. Reaksi terbentuk asam fosfat dari batuan fosfat dan asam sulfat itu kayak gini ya. Ini yang tadi dijelasin di awal supaya gimana dia bisa bikin itu jadi H3PO4. Nah, kenapa ada return acid yang dimasukkan ke premixer? Gitu. Return acid itu apa? Mungkin kita jawab pertanyaannya dulu, karena ini berhubungan sedikit. Nah, kenapa nggak dipekatin aja? Emang gunanya return acid itu emang buat apa? Ini reaksi dasarnya kayak gini kan. Intinya adalah batuan fosfat ditambah asam sulfat. Jadi asam fosfat plus kalsium sulfat. Gitu.
Tapi yang reaksinya terbatas tadi, kayak nggak larut. Nah, itulah di situ gunanya return acid. Return acid itu apa? Asam fosfat encer yang dari filter dikembalikan ke premixer supaya bisa bikin batuan fosfatnya itu em, lebih encer dan bisa bereaksi sama H2SO4. Itu gunanya return acid. Benar-benar pertanyaannya, ya jawabannya mungkin bisa sesimpel itu. Nah, ini reaksinya kan tadi return dengan adanya return acid itu berupa asam fosfat itu nanti dengan membentuk kalsium itulah teman-teman dan nanti bisa direaksikan langsung sama H2SO4 jadilah CaSO4 yang sisa sama H3PO4 hasilnya itu. Gitu. Jawabannya cukup seperti itu aja. Intinya return acid memang penting. Kenapa? Ya supaya memudahkan reaksinya sama H2SO4. Tuh sih kata kunci pentingnya itu. Nah, selanjutnya ada asam fosfat lagi. Ini soal ganjil 2223 sama ganjil 1920. Nah, ini tadi tentang impurities yang baru aku singgung di awal-awal. Jadi di sini ceritanya konteksnya adalah ada pengotor Na20, K20 sama Cl. Nah, biasanya di asam fosfat itu dipakai untuk proses basah harus sedikit pengotor. Oh ya dong, jelas banget. Pengotornya harus dikit supaya H3PO4-nya murni. Ya, kejawab dong. Ya, mungkin gitu sih. Asal tidak kurang dari 30%. Jelaskan mengapa demikian. Terus sama pengaruhnya pengotor itu apa dan gimana sih caranya buat ngatasin gitu. Nah, batuan fosfat 30% meskipun ada pengotor. Ya, itu tadi dari data yang awal banget yang tabel warna hijau. Itu kenapa rendah itu nggak masalah. Hasil produksi itu masih memiliki konsentrasi yang standar ya, tadi kayak 50%, H3PO4 dan lain-lain. Nah, tapi kalau asam fosfatnya itu eh, P2O5-nya relatif rendah itu bisa dipakai di return acid. Aman sih, selama memang kandungan P2O5-nya harus di atas 30%. Kalau enggak, ya jelek hasilnya. Nah, em, pengotor-pengotor kayak K20 sama Na20 itu kalau memang kadarnya tinggi banget itu nanti bisa membentuk K2SIF6 sama Na2SIF6 dan itu bisa nutup kerak sama filter. Ya jadi nggak kesaring dong. Gitu. Nah, gimana sih cara ngatasin dari Na20 sama K20 itu dengan cara mereaksikan di unit hidrasi untuk membentuk kompleks H2SIF6 yang dapat difilter ke fluorine recovery. Gitu. Jadi intinya dari pertanyaan ini adalah pengaruhnya apa? Ya jelas pengaruhnya Na20 sama K20 itu benar-benar membentuk kerak dan susah filtrasinya jadi makin susah. Untuk mengatasinya ya direaksikan untuk H2SIF6 yang nanti bisa buat fluorine recovery. Gitu. Nah, mungkin lanjut lagi ada. Oh ini yang tadi bagaimana mengatasinya yaitu sama mereaksikan di unit hidrasi untuk membentuk kompleks H2SIF6 yang nanti bisa dikasih ke fluorine recovery. Gitu. Oke, mungkin asam fosfat bisa segitu dulu. Kalau memang ada yang mau ditanyakan silakan. Aku kasih break 1 menit dulu. Silakan teman-teman. Oke. Nah, mungkin karena nggak ada yang ditanyakan, aman banget. Oke, kita bisa lanjut. Ini materi yang simpel sebagai penutup karena di H-1 itu nanti kita belajar amonia sama NaOH. Nah, sebelum masuk ke amonia, kita perlu belajar sumber-sumber amonia itu dari mana. Gitu. Itu bahan bakunya hidrogen. Hidrogen sebagai bahan baku amonia untuk pembuatan urea. Gitu. Kan ya reaksinya kalian udah pada hafal banget N2 plus H2 sama dengan
NH3. Ya, tinggal koefisiennya disetarain gitu sih. Nah, hidrogen. Hidrogen itu bisa didapat dari mana aja sih? Hidrogen itu bisa didapat di 4 sumber. Yang pertama ada H2O. Ya, ada H-nya dong. Jelas, kita bisa ambil dari situ. Terus ada minyak bakar. Ya, ikatan CXHY lagi. Minyak, gitu kan. Sama ada batu bara. Batu bara karbon. Bisa menghasilkan H2 di situ. Sama dari gas alam. Ini ya proses yang paling banyak dipakai itu di gas alam CH4. Bisa diambil biar jadi H2. Gitu. Cukup simpel sumbernya. Nah, buat hidrogen kalau misal dari air itu jelas banget prosesnya ya pakai hidrolisis. Tinggal dihidrolisis aja air itu em, sama dikasih ya kan hidrolisis kan pasti diberi energi berupa energi listrik supaya misah itu H2O-nya bisa kepisah. H2 sama setengah O2. Nah, ini proses ini biasanya disebut green ammonia. Jadi green ammonia itu dan ada istilah lainnya itu bukan ditinjau dari amonianya tapi ditinjau dari sumber hidrogennya dulu. Karena ya kalau kalian tahu reaksi dasarnya amonia N2 plus H2 NH3. N2 bisa didapatkan di udara. Nah, ya mungkin bisa dilihat di flow diagram yang ini. Pertama ada solar sama wind. Ini pembangkit listrik. Yang satu bisa buat electrolyzer, jadi itu proses hidrolisisnya itu nanti di sini dengan airnya nanti dimasukin. Solar ini dapat dikasih listrik. Jadilah H2. H2 ini nanti bisa di store, bisa disimpan dulu. Baru di HB. HB itu Haber-Bosch. Nah, namanya reaksi N2H2NH3 kan namanya reaksi Haber-Bosch. Tuh. Terus ada angin. Angin di sini buat alat namanya ASU. Ya, bukan ASU yang itu, tapi ASU di sini air separation unit ya atau air supply atau sama aja intinya nyuplai air. Nyuplai air, nyuplai udara. Allah Akbar, salah. Maaf. Nyuplai udara ya itu kan buat dapetin N2. 79% dari udara itu kan N2 gitu. Tinggal direaksikan jadilah NH3. Nah, proses ini itu namanya green ammonia. Kenapa? Karena tidak menghasilkan gas emisi. Malah murni banget ini H2 sama N2-nya bersih. Tuh namanya green ammonia. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah batu bara. Batu bara ini nah banyak kan. Batu bara itu kan umumnya banyak zatnya mengandung karbon karena memang itu bahan bakar kan. Terus direaksikan. Ini list reaksinya ada sedemikian banyaknya ini. Pertama dikasih oksigen buat jadi CO. Habis itu digasifikasi lagi pakai CO2. Jadi CO lagi. Habis itu gasifikasi sama uap air buat CO plus H2. Nah, H2-nya ini bisa kita pisahkan dan CO2-nya itu bisa dipakai lagi. Nah, C dari batu bara itu juga bisa digasifikasi sama hidrogen, jadi CH4. Nah, CH4 itu nanti bisa ada prosesnya dari gas alam kan CH4 sama. Habis itu CO plus H2O itu nanti pakai water gas shift reaction. Jadi CO dikasih air, jadilah H2 sama CO2 sama S plus H2 sama dengan H2S. Mungkin ini reaksi samping. Bukan SOX. SOX itu kan ya zat yang berbahaya. Tapi ini prosesnya disebut grey ammonia. Kenapa? Nah, grey itu kan ya kalian bisa bayangin grey itu warnanya lebih gelap daripada hijau atau biru. Itu kotor. Proses amonia yang dihasilkan di sini itu kotor, teman-teman. Bisa dilihat di sini benar-benar banyak banget gas CO sama CO2 yang dihasilkan di sini. Ya, itu kan emisi yang bisa bikin global warming. Ya udah, itu makanya itu bahaya dan disebut grey ammonia, menghasilkan polusi. Bahaya di situ. Nah, dari batu bara ini nanti ada nah ini gasifikasi, ini diagramnya. Gray ammonia zone sama blue ammonia zone. Di sini aku pisah. Sebenarnya ada kondisi syarat gimana dia disebut gray ammonia zone sama blue ammonia zone. Oke, tadi pengertian di awal, gray ammonia zone itu hasilnya adalah CO2 sama CO yang
bener-bener langsung dilepas gitu ke udara. Dan itu bikin kotor, bikin polusi udara, bikin global warming. Di situ prosesnya pertama ada coal, batu bara, terus nanti masuk ke reaksi gasifikasi ditambahkan steam sama oksigen. Dihasilkan produknya di sini. Ya, ibarat sama coal, coal tuh ya mirip-mirip karakteristiknya sama arang, ada abunya. Abunya bisa dipisahkan. Hasilnya CO dan CO2-nya itu bisa direaksikan di shift reaction, water gas shift reaction itu dengan ditambah steam, namanya water gas. Jelas banget. Gas, air, uap air. Nah, sampai sini, proses di sini yang nggak ada biru-birunya itu gray amonia. Kenapa? Karena CO2-nya asumsi aja kita langsung dilepas ke udara. Beh, kotor banget kan? Nah, oleh karena itu namanya blue ammonia zone. Blue ammonia zone itu ada buat nangkep CO2-nya supaya nggak langsung dilepas ke udara. Biasanya pakai biasanya CO2 ini nanti masuk ke CO2 removal pakai penyerap Benfield. Penyerap Benfield itu apa ya? K2CO3 apa-apa gitu lupa. Rumusnya itu untuk menyerap CO2-nya itu supaya ya anggap aja ditangkap dulu lah sama Benfield ini. Setelah bersih, kita bisa nangkep CO2-nya, terus kita bisa lepas H2-nya dan jadi produk. Itu. Jadi kata kuncinya gray ammonia sama blue ammonia. Kalau gray ammonia itu CO2-nya dilepas ke udara langsung, nggak ada ditangkap dulu. Jadi H2-nya itu ikut lepas sama CO2 dan itu jadi polusi. Dan kalau blue ammonia itu mending karena CO2-nya at least masih bisa ditahan dulu, bisa ditangkap dulu dan bisa dipakai buat produk lain supaya bisa nggak ngotorin lingkungan. Gitu. Nah, kalau dari gas alam itu kurang lebih sama karena gas alam kan mengandung CH4. Nanti reaksinya itu adalah ya steam sama gas alam. Gas alam itu CH4 mostly sama flue gas. Flue gas itu hasil. Maaf, salah. Pertama, gas alam sama udara ini masuk ke furnace dulu buat dibakar. Habis itu masuk ke reformer. Reformer itu buat membentuk ini namanya CO sama H2. Terus menghasilkan flue gas. Flue gas tuh ya, itu di sini nggak sih flue gas? Gas hasil pembakaran. Kalau nggak salah, ya intinya gas hasil pembakaran lah. Kalau di HTK ya GHP. Gitu. Habis itu masuk ke shift reaction. Water gas shift reaction tadi sama. CO plus H2O jadi CO2 plus H2. Ditambah ada panas sedikit. Habis itu di pemisah CO2 sama pemisah H2 dapat. Gitu. Kurang lebih konsepnya sama kayak yang tadi dari batu bara. Oke, mungkin kalau hidrogen gitu. Nah, soalnya yang muncul di hidrogen itu cuma ini. Dan ini ya waktu UTS kemarin itu soal yang paling gampang tak jawab itu cuma ini. Karena jelas banget perbedaannya. Intinya adalah blue ammonia, green ammonia, sama gray ammonia itu bedanya apa? Kalau masalah diagram alir kontak itu ya teman-teman selama udah tahu konsep besarnya aman. Pertama, dah ini langsung kita jelas banget di sini perbedaannya. Green ammonia itu sumber hidrogennya itu ya green. Green sustainable energy yang selama ini digaungkan sama engineer jelas banget. Yaitu hidrogennya itu dari elektrolisis. Oh my God. Elektrolisis air yang menghasilkan H2. Yang menggunakan listrik, listriknya bisa dari tenaga mana aja. Ya, tapi kalau listriknya dari tenaga batu bara gimana? Nah, itu juga tetap pakai apa ya batu bara juga buat bakar kan itu juga mungkin masuknya bisa ke blue ammonia atau gray ammonia tergantung tapi kalau green itu benar-benar eh, apa ya namanya sumbernya itu benar-benar dari surya dari angin dari air jadi anti polusi dan nggak ngotor-ngotorin kalau blue ammonia itu sumber hidrogennya itu dari gas alam atau batu bara bisa hasil sampingnya tuh berupa CO2 ditangkap. Jadi kata kunci yang lebih penting itu adalah CO2-nya itu ditangkap. Jadi CO2-nya itu nggak sempat dilepaskan ke udara dan bikin polusi. Kata kuncinya itu kalau blue ammonia. Kalau gray ammonia itu sumber hidrogennya itu bisa ya sama aja kayak blue. Sumbernya tuh sama kok untuk blue sama gray. Tapi yang bikin prosesnya disebut gray itu CO2-nya nggak ditangkap gitu.
Nah, tadi sampai di soal juga ada diagram alir kontaknya dari green amonia. Ya, tadi seperti ini. Kalau misal lupa, ya anggap aja kita bedah satu-satu gitu loh. Kayak, oh N2 itu dari mana sih? Oh dari udara. Ya udah anggap aja ini uh, masukin udaranya ke situ. Habis itu ada N2. N2 udah, H2 dari elektrolisis. Oh iya itu aku nulisnya hidrolisis. Pantes salah. Maaf, guys. Nah, dari elektrolisis, dah gambarin aja alatnya namanya electrolyzer kalau nggak hafal atau Pak udara masuk dah, habis itu dapat H2 sama N2. Udah tinggal reaktor gitu aja udah tambah NH3 itu udah bener kok, teman-teman. Udah aman banget. Nah, gitu deh. Jadi soal yang muncul itu cuma kalau hidrogen ini aku nggak tahu pasti apa nggak, tapi ya itu kayak pertanyaan yang at least teman-teman itu bisa buat nambah poin di sini dibandingkan pertanyaan lainnya yang berat-berat gitu teman-teman. Nah, buat materi hidrogen itu benar-benar cuma satu soal aja dan yang membedakan itu ya cuma itu. Jadi di sini materinya benar-benar udah habis. Di sini udah habis teman-teman, habis. Ya mungkin H-1 kita bakalan bahas NaOH sama amonia lanjutannya dari sini. Gitu. Mungkin bisa aku kasih lagi 1 menit deh teman-teman sampai 19:57 kalau ada yang mau nanya silahkan. Oke, mungkin kalau aman banget, aku benar-benar sama Rehan ngucapin terima kasih. Ya, mungkin aku bisa kasih share sedikit tips sama triknya buat lolos di PIK ini. Ya, karena emang PIK itu sangat membebani. Udah ada MTK, udah ada ATK, kalian ngapalin rumus, kalian ngapalin konsep, harus ngapalin hal-hal yang sedikit lumayan ya absurd dan ribet sekali gitu loh. Jadi buat saran aku kalian nyicil dikit kalau kalian gabut baca-baca materinya dan juga banyak-banyak latihan soal karena tipe latihan soalnya tuh nggak jauh dari situ. Poinnya itu adalah biasanya kenapa harus pakai ini, kenapa harus ini, kenapa nggak pakai ini. Gimana kalau semisal aku nyaranin pakai ini. Nah, tipe-tipe soalnya kan kayak gitu sama diagram alir kontak atau proses flow diagram yang disuruh dia gambarin sama reaksinya. Gitu, rata-rata tuh cuma gitu. Jadi banyak latihan soal supaya hafal. At least kalau nggak hafal, ya bergantung sama tadi fundamental teorisnya kayak suhu, kanan, dan banyak lagi lah yang mungkin teman-teman bisa baca lagi. Itu kalau misal nggak bisa. Dan juga seperti yang udah dibilang sama Rehan tadi, tips jawab soal dari Bu Sofi itu singkat aja. Bener-bener ya 1 kalimat, 2 kalimat, atau ya mentok 1 paragraf itu mentok banget isinya 4 kalimat itu udah mentok banget. Karena takutnya kalau teman-teman jelasin kepanjangan, Bu Sofi jadi malah agak nggak paham sama jawaban-jawaban yang teman-teman kasih dan itu malah ngurangi nilai karena ya beberapa pengalaman banyak yang seperti itu. Banyak yang jawabannya agak sedikit mengarang, tapi ya nilainya masih bisa aman karena jawabannya relatif pendek. Ya, mungkin gitu. Kan ada yang mau ditambahin lagi kan? Belajar toh. Ya, gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin meetingnya bisa aku cukupin segini aja buat tutornya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Benar-benar semangat dibaca lagi materinya sama ya banyak-banyak latihan soal. Semangat teman-teman UTS-nya. Ya, sabar teman-teman. Cuma 2 minggu aja kok. Habis itu teman-teman tidur lagi tidak masalah di jam BIK. Gitu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman udah boleh live ya. Terima kasih dan semangat selalu ujian ya teman-teman.